Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2, sekarang kita akan belajar masih di tema 3, masuk di subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelumnya kita baca basmalah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah anak-anak kita pahami bacaan berikut ini. Budaya tolong-menolong. Beribadah adalah tugas umat beragama. Dalam ajaran agama, kita juga diajarkan untuk saling menolong. Sebagai manusia, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain, serta lingkungan yang layak. Setiap umat beragama wajib menjaga lingkungan sekitarnya. Contoh, menjaga lingkungan adalah dengan menolong makhluk hidup lainnya. Dengan menolong, kita menunjukkan sikap menyayangi sesama makhluk hidup. Bila kita menyayangi makhluk hidup, tentu Tuhan akan menyayangi kita. Nah, saatnya ayo kita berlatih. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah tugas umat beragama? Jawabannya, beribadah. 2. Apa kewajiban umat beragama terhadap lingkungannya? Ya, setiap umat beragama wajib menjaga lingkungan sekitarnya. 3. Beri contoh tindakan menjaga lingkungan sekitar. Ya, contoh menjaga lingkungan adalah dengan menolong makhluk hidup lain. Nah, anak-anak, mari kita belajar menentukan nilai pecahan uang. Bu Dewi menyampaikan pengumuman. Isi pengumuman tentang penarikan sumbangan. Sumbangan itu untuk membantu korban bencana banjir di Desa Tegal Asri. Siswa kelas 2 diharap membantu dengan memberikan sumbangan. Besar sumbangan sesuai dengan kemampuan. Setelah terkumpul, siswa menghitung hasil sumbangan uang. Sumbangan itu terdiri dari berbagai pecahan uang. Untuk memudahkan dalam menghitung uang tersebut, siswa mengelompokkan pecahan uang itu. Setiap kelompok uang bernilai sama. Nah, jumlah sumbangan yang terkumpul sebanyak Rp34.000. Perhatikan pengelompokan uang hasil sumbangan berikut. 1. Setiap kelompok uang terdiri dari Rp1.000. Kelompok pertama terdiri dari 10 keping uang seratusan yang nilainya 1.000. Kemudian kelompok kedua terdiri dari 3 keping Rp200 dan 4 keping Rp100 yang nilainya 1.000. Dan kelompok ketiga terdiri dari 5 keping Rp200 nilainya 1.000 juga. Kemudian kelompok 4 terdiri dari 2 keping 500-an nilainya juga 1.000. Ada 4 kelompok sehingga nilai uang yang terkumpul 4.000. Kemudian yang kedua kita perhatikan setiap kelompok uang nilainya 10.000. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 2 lembar 5.000-an nilainya 10.000. Kemudian kelompok kedua terdiri dari 2 lembar 5.000-an juga yang nilainya 10.000. Kemudian kelompok yang ketiga terdiri dari 5 lembar uang Rp2.000 yang nilainya 10.000. Ada 3 kelompok sehingga nilainya 30.000. Jadi, jika dikumpulkan semuanya, yang pertama tadi kelompok 1.000-an ada Rp4.000 dan kelompok 10.000-an ada Rp30.000 sehingga jumlah sumbangan yang terkumpul sebanyak Rp34.000. Nah, di tema 3 ini kita menjumpai gambar imajinatif kembali ya anak-anak. Menggambar imajinatif. Amel membayangkan para korban bencana. Misalnya, bencana banjir. Ia pernah menyaksikan banjir besar melanda suatu daerah. Para penduduk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Mereka hidup sementara di tempat pengungsian. Amel akan menggambarkan keadaan pengungsian tersebut. Gambar yang dibuat Amel itu disebut gambar imajinatif.
Gambar imajinasi dapat diambil dari hayalan kita tentang alam sekitar. Misalnya, berimajinasi tentang pemandangan alam, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Kerukunan hidup beragama. Hari Minggu, Amel dan teman-temannya belajar kelompok. Mereka belajar di rumah Iva. Sebelum belajar, mereka berdoa sesuai agama masing-masing. Mereka tetap rukun dan kompak meskipun berbeda agama. Mereka saling menghormati keyakinan agama masing-masing. Setiap siswa bebas menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianut. Setiap siswa mempunyai kewajiban menjaga kerukunan umat beragama. Jadi, ada 5 agama yang dianut di negara kita ya anak-anak. Yaitu antara lain Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, di sini ada kisah persahabatan antara Dito dan Wildan. Dito dan Wildan berteman baik. Mereka sering bermain bersama. Seperti sore ini, mereka ingin bermain sepeda. Namun, Wildan harus sholat asar dulu. Dito menunggu Wildan sholat dengan sabar. Wildan juga bersikap sama dengan Dito. Pada hari Minggu, Dito dan Wildan akan mengerjakan tugas kelompok. Wildan bersedia menunggu Dito pulang dari gereja. Sikap Dito dan Wildan pantas dicontoh. Meskipun berbeda agama, mereka selalu bersama. Mereka saling menghargai dan menghormati. Nah, untuk belajar anak-anak di rumah, silakan mengerjakan uji pembelajaran 1 dan 2 yang ada di LKS. Selain PJOK ya, dikerjakan di buku tugas warna biru, hanya ditulis jawabannya saja. Demikian materi dari Bu Guru, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf dan terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.